Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Kali ini ada informasi yang sangat menarik yang mungkin Anda sudah membaca judul serta thumbnail berita ini terkait kader PDI Perjuangan yang justru balik mendukung Pak Presiden ke-7 kita, yakni Pak Joko Widodo. Kita semua tahu pada saat ini PDI Perjuangan dan Pak Jokowi memang tengah dalam fase perceraian politik, dan ternyata kedua belah pihak terutama PDI Perjuangan masih sangat antusias dalam menyenggol Pak Jokowi, termasuk memberikan fitnah menyeret nama Pak Jokowi dalam permasalahan apapun yang partai mereka temui, termasuk pada kasus Hasto pun tidak luput. Pak Jokowi terus dibawa-bawa, Pak Jokowi terus dikuliti, sampai ujungnya Pak Jokowi marah dan Pak Jokowi memberikan ultimatum pada PDI Perjuangan bahwasanya beliau selama ini diam dan bukan tidak mungkin Pak Jokowi akan memberikan perlawanan yang sangat-sangat telak. Dan kali ini faktanya adalah beberapa kader justru balik mendukung Pak Jokowi dan mengkritik terang-terangan Hasto Kristianto. Bahkan ada salah satu kader yang mengkritik Hasto dan berujung dipecat. Lalu bagaimana kelanjutannya? Langsung kita simak bersama-sama. Kader PDI Perjuangan ranting Ubuk Grobogan. Kami dari Suara Arus Bawah meminta kepada KPK agar segera memproses hukum dengan tegas terhadap Hasto Kristianto. Selamatkan marwah perjuangan dari koruptor. Seharusnya PDI Perjuangan mengambil sikap tegas atas ditetapkannya sebagai tersangka sejabita PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tolong pihak penegak hukum, khususnya KPK, itu saudara Sekjen Perjuangan Hasto Kristianto itu segera jadi putusan hukum. Satu sisi lain sangat meresahkan di internal partai dari pusat maupun daerah, sangat meresahkan. Tolong tangkap Harun Masiku dan aktor intelektualnya segera merdeka. Organisasi partai dengan sekjen yang bernama Hasto Kristianto, mohon maaf, itu harus diproses secara. Dan seorang Hasto, mohon maaf, jangan mempolitisasikan atau mempolitisir drama yang selama ini dilakukan di medsos-medsos. Dengarkan Pak Sekjen, ini suara dari akar rumput loh. Melakukan tindakan hukum yang memang seharusnya perlu. Hasto Kristianto merupakan citra partai dan sebabkan perpecahan internal. Fitnah yang terus-menerus dilakukan oleh beberapa kader partai tertentu terhadap Pak Jokowi, tidak tertutup kemungkinan Bara JP selaku relawan Pak Jokowi, relawan Pak Prabowo Gibran, akan mendesak Pak Jokowi untuk mengambil tindakan hukum. Apalagi kami melihat bahwa ini kesengajaan yang dibiarkan oleh pimpinan puncak partai untuk melakukan fitnah. Negeri ini harus bebas dari fitnah. Fitnah itu menghilangkan harapan. Fitnah bisa menghilangkan masa depan. Deddy Sitorus kejang-kejang saat ditantang Pak Jokowi menyebutkan nama orang yang disuruh Pak Jokowi untuk mengundurkan Hasto dan jangan dipecat Jokowi. Kata Deddy Sitorus, waduh, sekarang gemeteran Deddy Sitorus. Dan dia bilang, kalau mau dibuka siapa orangnya, disebutkan namanya, ayo Pak Jokowi ngopi bareng. Aduh, kan Deddy Sitorus tuh buka di media. Ya sudah, sekarang buka juga di media, sebutkan namanya. Kalau perlu fotonya dong. Takut ya, karena nggak ada orangnya. Makanya jangan kebanyakan fitnah, Deddy. PDI. Saudara, kalau kita bahas ngomongan orang-orang PDIP ini ya, nggak Ahok, Hasto, basernya, nggak ada yang bisa dipercaya. Nomor satu, Anda perhatikan, gertak sambal dulu. Saya punya bukti yang akan menyeret semua orang. Begitu keluar dari kejaksaan aku. Ahok, Hasto. Udahlah, kita tahu kan
Nah, kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan mereka. A few moments later. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung, pokoknya kokoh sudah terbukti makan gaji buta, pokoknya nggak bisa kerja real. mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer sebagai apa, dia jelas. Saya juga kaget-kaget. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, kan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu jadi ya anak banteng, mama banteng 11-12 ngomong sudah susah dipercaya, mau apa lagi? Jadi banyak ngomong pun mencoba mengalihkan perhatian. Mau ngomong apa saja kalian, ya Ahok, ya. Konsepnya opini duluan, fakta belakangan. Jadi ujung-ujungnya kelabakan. Hasto, ya Deddy Sitorus, udah kayak orang kentut bau busuk. Pret. Kebangsaan. Ketika Firly menyingkirkan 75 orang pegawai-pegawai terbaik gitu ya, termasuk saya gitu ya. Ada tuh disingkirkan? Iyalah, oleh Firly gitu kan, masuk Bang Novel Baswedan ya kan, 75 orang disingkirkan ya. Itu kan presiden, saya ingat hari pertama hari kerja setelah libur lebaran, presiden pidato, saya ingat 2 menit pidatonya. 75 orang ini jangan dipecat. Ya, hanya bilang ada videonya, jangan diberhentikan, ya kan? Mereka istilahnya diberikan pelatihan saja gitu. Tetapi Firly nggak mau. Firly malah langsung cepat-cepat mengeluarkan surat perintah pemecatan, Pak. Dan kemudian, ya, ini jujur ya, akhirnya kan presiden ya sudah mengeluarkan perintah, ternyata Firly kemudian, ini baru saya ngomong sekarang nih, demi Bang Dupan dulu belum pernah nih ada kejadian. Ini penting nih, eksklusif ya, kutip ya kan? Presiden Jokowi, Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada Bang, pasti sudah merasakan ketika di KPK, gitu kan? Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita melihat ya Firly kan seperti ya sangat berambisi ya. Ya bagaimana dia kemudian akhirnya menjadi pertama kali dalam sejarah ketua KPK menjadi tersangka korupsi, gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga ya kembali bahwa ketika Firly tidak menaikkan Hasto dari tahun 2020 sebagai tersangka, ya kemudian sampai kemudian terakhir dia diberhentikan ya karena dia terjadi tersangka korupsi, ya yang menikmati kan Hasto. Nah, jadi kenapa sekarang Hasto teriak-teriak ketika dia sudah menikmati 5 tahun sebelumnya? Iya. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Karena tadi di persidangan ngomong lagi dia, panjang lagi orasi Bang. Enggak masalah Bang. Jadi dia udah orasi. Apa ya maksudnya ini lah. Jadi gini, memang itu. Nah kemudian yang mengorkestra
soal Firly menjadi ketua ini kan udah pasti kan yang paling depan kan fraksi PDIP. Nah, ketahuan kan sekarang. Ya, memajukan Firly itu PDIP. Ya, PDIP. Kemudian kan kita tahu siapa yang mengendalikan fraksi. Ya udah pasti sekjen kan. Kalau di organisasi politik kan gitu. Belum ada nih. Ya di atas sekjen ya pasti ketua umum. Ya. Ya kan. Nah jadi kalau kita lihat di situ bahwa memang Firly ini nggak bakal dengar Jokowi. Betul, cocok bang. Nggak mungkin. Dia jalan sendiri. Jadi kemarin karena bukan jasa Jokowi dia menjadi ownernya. Ya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin bang, di sini adalah Hasto. Waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Ya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin bang, di sini adalah Hasto. Waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Kalau saya memang mau mempenjarakan Mas Anies, katanya, saya pakai kejaksaan aja, pasti masuk itu. Kalau KPK agak susah. Agak sulit. Katanya. Pak Jokowi ngomong gitu. Ya, agak sulit. Terus belum bilang tambahin sama hari. Berarti nggak bisa kan? Itu saya bilang sama Bapak ya. Jadi ketika KPK ya, ketika Hasto dalam podcast mana mengatakan bahwa Jokowi ingin mentersangkakan Anies, saya tertawa terbahak-bahak mendengar podcast itu gitu. Nah ini saya mendengar satu cerita. Ya maksudnya karena yang minta ya, yang terkait yang ingin Anies naik itu adalah Firly bang. Ya kan, itu adalah Firly yang ya menuntut mendakwakan pada Hasto. Jelas sekali dua perkara itu bang. Perkara suap seperti apa perbuatan-perbuatannya, ada uang dari Hasto ya kan, kemudian merintangi penyidikan, bagaimana kemudian akhirnya menyuruh Harun Masiku melarikan diri, yang merendam handphone gitu ya. Saya bingung karena kenapa ada pertanyaan, benar ada pertanyaan, kenapa sih mas pada waktu itu dia merendam handphone? Karena waktu itu belum ada teknologi handphone ya, itu direndam masih bisa nyala. Handphone saya ini direndam masih bisa nyala. iPhone 15 itu udah bisa anti. Dulu makanya pertanyaan kenapa sih Hasto? Rendamnya supaya rusak, ya kan? Itu. Nah, itu dilakukan nggak sih? Ya dilakukan lah, makanya Mas Dawan. Nah, akhirnya penyidik ya merasa dia terintangi apa? Dia nggak bisa mendapatkan barang bukti handphonenya. Dia nggak bisa menangkap Harun Masiku sampai saat ini, gitu bang. Jadi kan ketika kemudian dikatakan bahwa itu kurang ajar gitu kan, nggak mungkin, ya kan? Ya udah. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana kemudian Kapolri pun yang melihat perintah dari Presiden Jokowi tidak diindahkan oleh Firly, yang artinya Firly tentu. Nah kalau ini saya sepakat, Firly nggak sendirian, pasti ada backingnya Firly di sini. Ya, nah kalau itu nanti gitu kan. Nah jadi akhirnya kita yang ini diselamatkan gitu kan, dan ada kutip gitu kan. Akhirnya dibawa ke Polri ya, artinya karena mereka tahu bahwa orang-orang ini berintegritas dan Firly itu kejam loh. Dia membuat 57 orang yang diberhentikan ini adalah merah, nggak bisa dibina pak. Emang kurang ajar sekali gitu kan. Era nggak bisa dibina, jadi nggak bisa nyari kerja kemana-mana gitu. Itu sebabnya. Nggak bebas lingkungan gitu dong, kayak zaman dulu ini dong. Nggak lolos Litsus ya. Jadi kembali lagi bang, bahwa Firly itu nggak dekat dengan Jokowi. Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada bang, pasti sudah Anies naik. Ya kan? Ya tentu kalau misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi dekat dengan polisi, pasti setuju dong. Ya kan? Ya kan? Tapi kan enggak. Nah, justru menarik berkata abang, kenapa Firly ngotot banget Anies naik, tapi kemudian Hasto malah mengatakan Pak Jokowi, ya kan, buat podcast kemarin. Firly ingin agar Anies naik tuh kenapa? Nah itu kita nggak tahu. Ini masalah kompetisi elektoral. Kan biar Ganjar lawan Prabowo aja bang. Kalau itu gimana kalau Ganjar Prabowo? Ini logika politik. Memikirkan lawan bukan di kompetisi. Karena dia percaya kalau lawan Prabowo menang. Waktu itu kan surveinya Ganjar tinggi. Dan Jokowi masih ada di belakang jawab. Jadi Prabowo udah terbukti dua kali pilpres. Jadi formula paling mudah secara atas. Formula mereka udah teruji 2 kali menangin pilpres lah. Udah ngerti lah Prabowo. Jadi nanti Anies akhirnya gagal menjadi tersangka. Ya, karena emang nggak ada buktinya. Jadi ada pihak-pihak lain di KPK yang mengatakan enggak. Menurut saya ini gini.